Saatnya ramaikan bulan Ramadan dengan amalan ibadah jempolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi umur panjang bertemu dengan bulan yang sangat agung yaitu bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah masuk ke hari ke-14 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amaliyah kita baik yang wajib maupun yang sunat oleh Allah Subhanahu wa taala diterima sebagai amal kebaikan. Shalawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan ini izinkan Bapak menyampaikan ada satu ungkapan yang sangat pendek dalam bahasa Arab. Ini sudah terkenal dalam bahasa kita, tapi mungkin dalam bahasa Arabnya kalian belum begitu familiar, yaitu ba'idun 'anil ain, qaribun fil bal, yang artinya jauh di mata, dekat di hati. Itulah barangkali perasaan batiniah kita yang hari ini kita rasakan. Sudah berbulan-bulan kita tidak bertemu Bapak dengan kalian. Oleh karena itu Bapak yakin kalian akan merasakan satu kerinduan yang sangat luar biasa dalam diri kita masing-masing. Setiap pagi kita sibuk, begitu bangun tidur kita sholat, kemudian mandi, kemudian kita ganti pakaian, seragam, kemudian minta izin kepada orang tua untuk berangkat ke sekolah. Dan pada saat kita ada di angkot ataupun di motor, kita disibukkan dengan suasana jalanan yang macet. Apalagi ketika kita masuk ke jalan Pangeran Hidayatullah, baik yang dari arah BLK maupun dari arah Serba Selamat, di situ tumpukan kendaraan begitu banyak, sementara kita dituntut untuk bisa datang lebih awal ke sekolah. Itu sungguh suasana pemandangan yang sangat dirindukan oleh kita. Dan pada akhirnya kita sampai ke sekolah dan ternyata waktu hampir habis untuk bisa masuk tepat waktu, maka di situ akan rasa perasaan takut, was-was karena kita akan dianggap kesiangan. Padahal kita sudah berupaya untuk datang lebih awal. Itu suasana kebatinan yang setiap saat kita rasakan. Tapi hari ini kita sudah lama tidak merasakan itu. Oleh karena itu mudah-mudahan suasana itu cepat kita rasakan kembali. Setelah kita masuk ke sekolah, kalian disambut dengan lantunan Asmaul Husna yang setiap pagi oleh anak-anak DKM atau mungkin petugas lain selalu dilantunkan untuk menyambut kalian. Dan begitu masuk ke sekolah, ada yang masuk ke kelas untuk melaksanakan literasi atau mungkin tasroh. Itu adalah suasana sekolah yang setiap hari kita rindukan. Anak-anakku yang Bapak cintai, mudah-mudahan dengan adanya sanlat melalui daring ini bisa mengobati rasa rindu Bapak maupun kalian. Karena insya Allah barangkali kalian akan melihat Bapak yang pada kesiapan hari kita bisa melihat, dan hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun lewat udara atau lewat virtual. Mudah-mudahan sekali lagi kita akan bisa mengobati rasa rindu tersebut. Sebelum Bapak menyampaikan materi, izinkan Bapak ingin menyapa kepada anak-anak Bapak yang kebetulan diajar. Yang pertama Muhammad Arik Ramdan, ada nggak nak?
Coba acungkan tangan. Alhamdulillah Muhammad Arif mudah-mudahan anjen lebih sesuai lagi ya. Dia asal SMP IPS 4. Dan yang kedua Nadifa IPS 3 ada? Nah, alhamdulillah. IPS 2 Haidar Ali, ini adalah murid-murid kesayangan Bapak. Mudah-mudahan anjen semakin hari semakin baik, semakin soleh. Dan yang terakhir Bapak wakili dari IPA 3 yaitu Dinda Diah dan Siti Jenab. Ada nak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian dalam saat ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yang mungkin sudah tidak asing lagi dengan kalian berkaitan dengan COVID-19. Tapi yang ingin Bapak soroti dari sudut pandang agama Islam. Maka Bapak ngambil judul yaitu Kiat Menyikapi Wabah COVID-19 sesuai dengan ajaran Islam. Anak-anakku yang Bapak cintai, sejak akhir tahun 2019 dan masuk awal 2020, penduduk dunia digemparkan dengan berita tentang lahirnya virus yang pertama kali muncul di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Yang awalnya mungkin kita hanya menyaksikan orang yang terkena wabah tersebut. Seiring dengan perjalanan waktu dan ternyata COVID-19 tersebut menyebar kemana-mana sampai ke negara kita. Dan hari ini menurut catatan WHO, hampir semua negara sudah terjangkit dengan yang namanya virus corona, yaitu COVID-19. Sehingga WHO menetapkan bahwa dengan munculnya COVID corona ini dikatakan global pandemic. Yang dimaksud adalah semua negara, semua masyarakat, semua manusia tidak memandang apakah dia orang Islam atau non-Muslim, apakah dia beriman ataukah dia tidak beriman, apakah dia orang Eropa, orang mana. Virus corona menyebar kemana-mana. Dan ini melahirkan suasana yang sangat kita tidak nyaman sekali. Orang sekarang takut. Baik takut kalau merasa sakit, dia takut berobat karena takut dikatakan terpapar COVID. Bahkan hari-hari belakangan dengan diberlakukannya PSBB, semua orang merasa ketakutan karena mata pencaharian hilang, penghasilan hilang, pekerjaan hilang, sehingga urusan dapur pun dirasakan jauh sekarang lebih terasa sempit. Kemudian bagi orang yang sudah terkena, maka bayangan kematian sudah ada di depan mata. Itu adalah suasana kebatinan yang hari ini kita rasakan akibat dengan adanya wabah virus corona ini. Oleh karena itu, gambaran kehidupan yang hari ini kita rasakan itu secara umum telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dibacakan tadi pada pembukaan, yaitu yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Anak-anakku, antara apa yang tadi Pak sampaikan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat nyambung sekali. Itulah gambaran secara umum keadaan umat manusia yang ada hari ini karena pengaruh dengan hadirnya virus corona ini. Anak-anakku, dalam kesempatan lain kita sering diberi satu ungkapan bahwa kalau seandainya ada musibah, maka musibah itu bila terkena kepada orang yang beriman, maka akan dikatakan itu sebagai ujian. Tapi bila mana musibah itu terkena kepada orang yang tidak beriman, maka musibah itu dikatakan adab. Mudah-mudahan musibah yang hari ini kita rasakan termasuk kategori
sebagai ujian karena kita mudah-mudahan termasuk orang yang beriman. Anak-anakku, apa yang penting berkaitan dengan musibah sebagai ujian? Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan ketetapan baik yang tercatat pada ayat kauniyah maupun pada ayat kauliyah. Ayat kauniyah yaitu ayat yang tercantum di alam semesta, dan adapun ayat kauliyah yaitu ayat-ayat yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Kedua-duanya ketika Allah mengeluarkan atau menciptakan segala sesuatu diiringi dengan takdirnya, diiringi dengan ketentuannya, diiringi dengan ketetapannya. Oleh karena itu, agar apa yang hari ini kita rasakan bisa dikatakan ujian, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi ketetapannya, baik ketetapan yang ada di ayat kauniyah maupun ada di ayat kauliyah. Sebagai contoh, hari ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita paham semuanya anak-anakku bahwa pada puasa di bulan Ramadan, insya Allah pahala yang paling besar adalah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa atau tidak? Pertanyaannya ya dan tidak. Pertanyaannya ya dan tidak atau jawabannya ya dan tidak. Dengan puasa akan menjadi orang yang bertakwa bila satu, orang tersebut dilandasi dengan dengan beriman. Yang kedua, puasanya dilaksanakan sesuai dengan tata caranya, sesuai dengan ketentuannya. Tetapi manakala puasa hanya sebatas menahan haus dan dahaga, tapi kita tidak menyampingkan hal-hal yang batalkan, maka puasa kita tidak akan dapat apa-apa. Barangkali itulah orang yang puasa tetapi tidak sesuai dengan takdir yang melekat pada ibadah puasa itu tersendiri. Itu sebagai contoh. Yang kedua, contoh selanjutnya, bila suatu ujian akan melahirkan ketinggian sebuah derajat, maka tata cara ujian harus kita laksanakan. Contoh anak-anakku sekalian, sebentar lagi kalian akan menghadapi PAT. PAT adalah sebuah sarana untuk meningkatkan kualitas kalian. Bahkan kalian akan dikatakan naik derajat, ditandai dengan naik kelas setelah kalian mengikuti PAT. Tapi PAT yang seperti apa yang akan mengantarkan kalian bisa naik kelas? Tentunya adalah satu, PAT yang sebelumnya dibekali dengan pengetahuan. Yang kedua, pada selama PAT kalian mengikuti apa yang menjadi aturan mainnya, sehingga insya Allah PAT-nya beres, kalian pun akan dapat hasil, dan insya Allah kalian akan naik derajatnya. Tetapi pada saat PAT berjalan, kalian berlaku curang, artinya tidak melakukan aturan yang hendaknya dilakukan, maka bukannya kalian naik derajat, tapi malah diturunkan derajatnya. Gara-gara apa? Gara-gara kalian tidak mengikuti takdir yang melekat di PAT. Maksudnya tidak mengikuti aturan yang ada di PAT tersebut. Itu sebagai gambaran bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan takarannya. Artinya pasti akan ada aturan yang melekat pada hal tersebut. Oleh karena itu anak-anakku yang Bapak cintai, bagaimana sikap kita berkaitan dengan virus corona tersebut? Kalaulah dengan hadirnya virus tersebut mau dikatakan sebagai ujian, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi aturan yang melekat pada virus tersebut. Insya Allah, kalau kita mengikuti apa yang ada di virus tersebut, kemudian kita melaksanakannya, maka insya Allah begitu virus kelar, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita bisa mensiasatinya, karena kita tahu setiap yang tadi Pak katakan bahwa setiap apa yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki aturannya. Anak-anakku yang Bapak cintai, bagaimana pandangan Islam atau bagaimana sikap kita menurut pandangan Islam untuk mensikapi ketika terjadinya virus atau wabah? Yang pertama, senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini menjadi modal yang paling penting. Sama halnya seperti anak siswa yang mau PAT,
maka langkah pertama kalian harus membaca buku. Itu adalah modal yang paling utama. Nah, begitupun pada saat kita menghadapi wabah ini, maka modal yang pertama adalah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yakin bahwa virus ini adalah bersumber atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang paling pertama adalah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada perlindungan yang paling hakiki, yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya Quran Surah Yusuf ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khairun hafidun wa huwa arhamur rahimin. Yang artinya, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Anak-anakku, setelah kita minta perlindungan kepada Allah, tentunya bagaimana cara kita mempraktekkan minta perlindungan tersebut? Di antaranya adalah yang paling mudah, yaitu adalah dengan kita menyampaikan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa perlindungan, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah. Dari Al-Quran, doa perlindungan yang sering kita baca, bahkan mungkin kalian sudah paham semuanya. Baca sering-sering Quran surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu adalah doa perlindungan yang diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya. Dan ada juga doa yang datang dari Rasulullah yang oleh kita bisa dilaksanakan sebagai penangkal untuk menjauhkan diri kita dari paparan COVID tersebut. Rasulullah memberikan ajaran melalui doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmiha syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang artinya dengan nama Allah yang tidak membahayakan dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan Ialah Maha mendengar lebih mengetahui. Rasul mengajarkan baca doa tersebut sebanyak 3 kali pagi dan sore. Insya Allah dengan doa tersebut kita akan terlindung dari segala mara bahaya. Anak-anakku, langkah apa yang harus kita lakukan sebagai wujud dari kita mensiasati virus tersebut? Agama kita mengajarkan yaitu dengan cara berikhtiar, dengan melakukan pencegahan. Itu adalah langkah kedua. Ikhtiar melakukan pencegahan bisa dilaksanakan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara yang oleh kita lakukan diri sendiri. Yang kedua dengan cara dilakukan dengan cara berjamaah. Tentunya kalian sudah paham semua, karena semua orang sekarang sedang banyak memberikan informasi tentang bagaimana cara untuk mencegah agar kita terhindar dari paparan virus corona tersebut. Secara pribadi atau secara individu, yang pertama, Bapak mengingatkan kembali, yang pertama 1, berolahraga, yang kedua beristirahat, dan yang ketiga rajin-rajinlah kalian mencuci tangan. Dan yang ketiga, jaga jarak. Kenapa mesti jaga jarak? Karena virus ini sesuai dengan aturan yang melekatnya adalah bisa tersebar kepada orang lain melalui hembusan udara kita. Setelah itu maka kita angka terjangkit dengan virus tersebut. Maka itu adalah langkah-langkah yang kedua yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua dengan cara berjamaah, yang hari ini kita kenal dengan pencegahan melalui PSBB. Itu adalah langkah kedua untuk memutus mata rantai. Oleh karena itu, apa yang menjadi himbauan pemerintah, tinggal di rumah, kerja di rumah, main di rumah, bahkan ibadah di rumah, itu mari kita sama-sama wujudkan. Mudah-mudahan dengan cara tersebut penyebaran virus corona bisa berakhir dengan waktu yang tidak lama. Anak-anakku, berkaitan dengan virus tersebut, Rasulullah SAW pernah memberikan satu patokan, satu pengajaran kepada kita. Karena perlu kalian ketahui, virus ini tidak terjadi hanya pada tahun sekarang, tapi jauh sebelum kita lahir, 14 abad yang lalu, wabah ini pernah menjangkit atau pernah terjadi bahkan di kalangan umat Islam. Sehingga kalian kalau pernah atau sering membaca medsos atau mendengarkan tausiah para ustadz di televisi, kalian pasti sudah banyak mendengar tentang hadis yang berkaitan dengan wabah tersebut. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala
untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit dari tempat kamu berada, jangan pula kamu lari padanya. Anak-anakku, barangkali apa yang hari ini pemerintah lakukan sudah sunnatullah, sudah sunnah, artinya sudah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu ketika ada wabah maka kalian atau kita harus tinggal di negeri tersebut. Kalau di kita hari ini karena sebentar lagi mau lebaran, ada himbauan dari pemerintah tidak boleh mudik. Itu barangkali tafsiran yang lebih spesifik tentang hadis tersebut. Atau bahkan mungkin hari ini lebih dipersempit lagi, tidak boleh keluar rumah. Itulah makna dari hadis yang tadi. Kenapa? Karena hari ini kita tidak mengetahui siapa di antara kita yang sudah terpapar. Kalau dulu pada zaman Rasulullah, dengan jenis wabahnya yang bisa kelihatan, mungkin bisa kelihatan. Apakah dia campak, apakah dia apa. Maka ketika ada orang yang terpapar, maka kita bisa menghindar. Hari ini, kita tidak tahu, mungkin adik kita, mungkin kakak kita, mungkin orang tua kita, mungkin teman dekat kita yang sudah terpapar. Oleh karena itu, jaga jarak, tinggal di rumah menjadi kata kunci untuk mencoba memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Anak-anakku, cara yang ketiga sesuai dengan apa yang diajarkan agama kita itu bertawakal kepada Allah. Kita hanya bisa berupaya, kita hanya bisa berikhtiar. Adapun hasil akhir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berupaya tinggal di rumah, kita sudah berupaya pakai masker, kita sudah berupaya sering mencuci tangan. Tapi kalau Allah menghendaki ternyata kita terpapar, maka itu yang dikatakan tawakal. Insya Allah kita akan menjadi orang yang berbahagia. Tapi jangan sampai kita merasa kita jago, kita merasa kita kuat, kemana-mana kita mengindahkan apa yang menjadi seruan dari pemerintah. Itu bukan namanya tawakal, tapi kita justru menuju kepada menjerumuskan diri kepada hal yang binasa. Dan cara itu adalah cara yang tidak dikehendaki oleh agama kita. Karena agama kita selalu mengisyaratkan selalu harus berikhtiar dan berikhtiar. Adapun hasil akhir Allah lah yang menentukan. Tapi insya Allah kalian harus paham semua. Ada satu kata-kata bijak yang mengatakan bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil, atau hasil tidak akan mengkhianati proses. Insya Allah dengan ikhtiar, dengan tawakal yang hebat, maka akan membuahkan hasil yang sangat positif. Dan yang terakhir anak-anakku, bagaimana sikap kita dalam menghadapi corona ini adalah yakin kepada Allah akan kesembuhan. Kenapa? Karena semua yang diciptakan oleh Allah, pasti Allah sudah menciptakan penangkalnya. Kalau Allah menciptakan penyakit yang baru, maka Allah pun sudah menciptakan obatnya. Maka ada kata-kata setiap ada penyakit, maka insya Allah akan ada obatnya. Oleh karena itu, keyakinan akan kesembuhan harus kita tanamkan. Karena insya Allah dengan cara itu maka akan membuat diri kita, imunitas kita, sehingga kita akan terhindar dari yang namanya wabah penyakit corona tersebut. Anak-anakku, kalau Bapak simpulkan atau kalau kita coba ambil hikmahnya, paling tidak ada dua. Yang pertama, dengan adanya wabah ini khusus untuk kalian sebagai pejuang-pejuang pencari ilmu adalah satu, dengan adanya wabah, carilah ilmu seluas-luasnya. Apakah ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Kenapa kok ilmu yang menjadi kesimpulannya? Pada saat ada himbauan dari MUI, kita harus ibadah di rumah, sholat di rumah, bahkan Jumatan pun diganti dengan sholat zuhur. Mungkin bagi kita yang tidak tahu ilmunya, itu sebuah himbauan yang sangat tidak masuk di akal. Di saat kita diutamakan sholat di masjid, kok malah ulama menjauhkan kita dari masjid, sehingga tidak sedikit orang yang salah paham dengan adanya himbauan tersebut. Apa kuncinya? Karena dia kurang paham terhadap ilmu agama. Oleh karena itu, carilah ilmu agama seluas-luasnya. Karena insya Allah semua persoalan dalam agama kita sudah diatur. Sebagai contoh kasus, hari ini ada virus corona. Corona bisa menyebar kemana-mana bila kita berkumpul. Sementara kita pun tahu sholat berjamaah adalah sholat yang paling utama. Itu menjadi simalakama. Kita berkumpul takut terkena paparan. Kita tidak berkumpul berarti kita meninggalkan jamaah. Itu akan
ada dalam pikiran kita manakala kita tidak tahu ilmunya. Oleh karena itu, silahkan kalian perbanyak ilmu agama. Mudah-mudahan dengan ilmu agama segala persoalan yang dihadapi di dunia ini, insya Allah ketika bersinggungan dengan masalah agama kalian atau kita bisa mengambil jalan keluarnya. Yang kedua, ilmu pengetahuan umum. Kalian saatnya untuk berjuang menaklukkan ilmu pengetahuan tersebut, karena kita terasa sekali sebagai bangsa yang sedikit miskin ilmu pengetahuan, agak kerepotan dengan adanya wabah tersebut. Kita begitu kelihatan tidak siapnya untuk menangani virus ini dari sisi pengetahuan, dari sisi ilmu pengetahuan. Sebagai contoh kasus, pada saat awal ada virus, kita dianjurkan untuk pakai masker. Masker yang dianjurkan adalah masker yang higienis, masker yang sesuai dengan ketentuan kesehatan. Tapi kita susah menemukan masker tersebut, di mana-mana habis. Sehingga Bapak berpikir, masa iya bangsa yang besar ini tidak bisa membuat masker? Bapak sangat sedih sekali. Ternyata bangsa kita kelihatan begitu tertinggalnya dalam ilmu pengetahuan. Di saat ada corona negara lain, mereka sudah bisa membuat robot untuk melayani orang yang sakit. Kita hari ini tidak ada perguruan tinggi yang bisa menciptakan, membuat robot untuk itu. Kenapa? Itu menyatakan bahwa kita hari ini sangat tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Bapak berharap hikmah yang paling penting dengan adanya virus ini, kita dibuatkan semangat untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Sehingga pada suatu saat nanti kita dihadapkan dengan suasana seperti ini, kita sudah siap dengan ilmu agama, kita ibadah tidak repot lagi. Dengan tuntutan kebutuhan yang memerlukan campur tangan teknologi ilmu pengetahuan, kita sudah siap. Itu barangkali hikmah yang paling kita rasakan. Mudah-mudahan dengan adanya virus ini kita bisa mengambil hikmah yang paling bagus. Dan kita berdoa mudah-mudahan badai virus corona ini cepat berlalu. Sebagaimana diungkap oleh oleh tokoh pahlawan kita, habis gelap terbitlah terang. Mudah-mudahan badai corona ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali, anak-anakku, kita bisa bercengkerama, bisa belajar bersama, bisa bermain bersama di sekolah yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Itulah yang Bapak bisa sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya Ramadan, hey, bulan penuh kemenangan, hey, bulan penuh keberkahan, hey, bulan 1000 bulan. Ramadan ya Ramadan, hey, bulan penuh kemenangan,